Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Punya siswa yang disiplin pasti jadi impian untuk semua guru. Namun tidak jarang dengan beragamnya karakteristik siswa menyebabkan guru merasa bahwa siswanya sulit untuk diatur. Nah, berikut adalah cara jitu atasi siswa yang sulit untuk diatur. Cek videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pendapat bab 4, yaitu melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Permasalahan 1. Ada berbagai macam manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan perencanaan formasi jabatan. Salah satunya adalah sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun program oleh instansi yang berkaitan. Berikan contoh dari poin tersebut. Pendapat kelompok kami. Bila sebuah instansi telah menetapkan perencanaan formasi jabatannya, maka program kegiatan kepegawaian akan lebih mudah disusun dalam rangka mengembangkan kemampuan pegawai. Pendapat kelompok lain, contohnya adalah seorang pemimpin instansi menetapkan susunan perencanaan program bagi para pegawainya untuk menetapkan kuantitas dan kualitas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah menetapkan perencanaan formasi jabatan sangat penting dalam menyusun program yang akan dilakukan oleh instansi. Permasalahan 2. Setiap tahunnya anggaran formasi PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Menpan. Menpan bertanggung jawab dalam penyusunan formasi pegawai beserta anggarannya setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Formasi yang dibuka adalah formasi PNS terdiri dari PNS pusat dan PNS daerah. Apa sajakah perbedaan antara PNS pusat dan PNS daerah? Pendapat kelompok kami. PNS pusat bekerja pada masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat, memiliki wilayah kerja lebih luas. Kebijakan yang ditetapkan juga dapat berlaku di berbagai daerah. Berbeda dengan PNS daerah yang wilayah dan kebijakan yang ditetapkan hanya terbatas pada satu daerah saja. Selain itu, perbedaan keduanya juga terlihat dari segi penghasilan dan pola mutasi yang ditetapkan. Pendapat kelompok lain, Perbedaan keduanya terdapat pada satu, segi penghasilan dalam pelaksanaan tugas PNS daerah dibiayai oleh APBD, baik APBD provinsi maupun kabupaten atau kota. Sementara itu PNS pusat dibiayai oleh APBD dan dikomandai oleh menteri. 2. Pola mutasi. Kebijakan PNS daerah berlaku pada wilayah yang terbatas, artinya kebijakan tersebut tidak berlaku untuk daerah lain. Sedangkan PNS pusat umumnya berlaku keseluruhan dengan cakupan wilayah di berbagai daerah di Indonesia. 3. Segi kebijakan. PNS daerah ditetapkan berdasarkan otonomi daerah yang berlaku dan menjunjung kekaitan lokal, sehingga kebijakan tersebut sangat kental dengan tradisi. Jadi, beberapa pendapat di atas kita dapat simpulkan bahwa PNS pusat memiliki wilayah kerja yang lebih luas, kebijakan yang diterapkan berlaku di berbagai daerah, serta struktur penghasilan dan pola mutasi yang berbeda dibandingkan PNS daerah wilayah dan kebijakan hanya terbatas pada satu daerah saja. Permasalahan 3. Ada 3 jabatan dalam analisis kebutuhan pegawai, yaitu jabatan fungsional non-guru dan non-tenaga medis, jabatan fungsional guru dan jabatan tenaga medis. Jelaskan mengapa perlu ada pembedaan antara ketiganya. Menurut pendapat kelompok kami, jabatan fungsional untuk guru dan tenaga medis memerlukan data dan informasi tambahan mengenai sarana milik pemerintah yang tersedia. Jadi ketiganya membutuhkan pembedaan cara menganalisis. Menurut pendapat kelompok lain, perlu ada pembedaan antara jabatan fungsional non-guru dan non-tenaga medis, jabatan fungsional guru, dan jabatan tenaga medis, karena jabatan fungsional untuk guru dan tenaga medis memerlukan data dan informasi tambahan mengenai sarana untuk pemerintah yang tersedia. Untuk jabatan fungsional guru perlu pendataan mengenai jumlah sekolah dan rombongan belajar atau rombel yang
ditetapkan oleh pemerintah. Untuk jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum tenaga kesehatan perlu pendataan mengenai jumlah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. Maka dari itu ketiganya membutuhkan pembedaan cara menganalisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga jabatan itu sangat memerlukan pembedaan antara satu dengan yang lain agar dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dan yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan baik dan maksimal. Permasalahan 4. Jumlah PNS di Indonesia cukup banyak sehingga membebani keuangan negara, baik untuk memberikan gaji maupun memberikan tunjangan. Berikanlah pendapatmu mengenai permasalahan tersebut. Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia merupakan negara yang berkembang dan masih kalah dengan negara lainnya, baik dalam segi ekonomi maupun pembangunan dan juga SDM. Jadi jangan hanya berharap setelah lulus SMA dan kuliah lalu jadi PNS, tetapi masih banyak pekerjaan lainnya. Untuk mendapat penghasilan yang cukup dan hidup mapan, jadi jumlah PNS dapat dikurangi dengan diganti menggunakan robot. Menurut pendapat kelompok lain, sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan gaji PNS sesuai beban kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus mengurangi jumlah PNS dengan diganti menggunakan robot dan mempertimbangkan gaji PNS sesuai beban kinerjanya. Peserta seleksi ASN 2022 mencapai angka 1 juta orang. Berikanlah pendapatmu melihat fenomena banyaknya masyarakat yang ingin menjadi aparatur sipil negara. Pendapat kelompok kami, salah satu alasan mengapa banyak warga yang ingin menjadi pegawai negeri sipil adalah terjaminnya karir dan pendapatan masa tua. Sedangkan menurut pendapat kelompok lain, alasan mengapa banyak orang yang ingin menjadi PNS karena menjadi seorang PNS dapat memiliki kepastian gaji setiap bulan, sehingga perencanaan keuangan tentunya akan lebih mudah. Hal tersebut dominan salah satu faktor menentukan pekerjaan. Selain itu, PNS juga mendapatkan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Sebagian kementerian dan lembaga juga telah menetapkan tunjangan remunerasi yang justru lebih besar daripada gaji bulanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang lebih memilih untuk menjadi PNS karena kehidupannya sudah terjamin